Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke bab 11 yaitu Create, View, and Edit Files. Nah, di bab 11 ini kita akan mempelajari materi-materi yaitu 1. stdin, stdout, stdr 2. Pengenalan Vim 3. Konfigurasi boot order 4. Edit file dengan Vim 5. Edit file dengan Nano 6. Perintah more and less dan yang terakhir yaitu perintah head and tail. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu stdin, stdout, stdr. Oke, jadi ini adalah gambarannya ya teman-teman. Di sini pertama saya akan menjelaskan yang stdin atau standar input. Jadi stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Misal nih, saya menjalankan perintah atau komen basic dasar seperti ls, rm, mv, dan cd. Nah, itu adalah input. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Kemudian yang kedua yaitu stdout atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input ya teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file. Nah, jadi isi dari adalah outputnya atau hasil. Kemudian yang terakhir yaitu stdr atau error. Nah, kalau pada saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error. Misalnya saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, maka itu akan menampilkan error. Karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya dan terminal. Kemudian saya ls. Nah, jadi ls ini adalah inputnya. Kemudian dari hasil ls ini adalah outputnya. Kemudian misal di sini jika saya menggunakan perintah cd /get.txt. Nah, maka dipastikan itu akan error ya teman-teman, karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, jadi itu adalah stdr atau errornya ya teman-teman. Pengenalan Vim. Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis text atau txt pada Linux. Nah, teman-teman belum pernah memodifikasi atau mengedit file tersebut. Nah, dengan perintah Vim inilah teman-teman bisa mengedit file berbasis text tersebut. Oke, kita ke caranya yaitu kita buka terminal. Kemudian kita berikan perintah v. Kemudian kita tab bukan enter ya teman-teman. Nah, v merupakan model lama dari Vim, dan Vim itu merupakan model terbaru dari V. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada pada direktori home. Kita bisa gunakan perintah vim untuk mengedit file home directory. Kita gunakan perintah apt get install vim. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal pada user. Jadi ketika kita ingin menginstal, kita perlu masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketik perintah su, lalu kita masukkan password.
lalu cd/root. Oke, ketika kita sudah masuk ke root, kita langsung saja installnya dengan apt get install vim. Kemudian untuk melanjutkan installnya kita bisa ketikkan y saja, kemudian enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita masukkan ISO atau DVD yang kita gunakan untuk menginstal. Dengan pergi ke logo CD di sini, lalu kita aktifkan, kemudian kita beri ISO Debian 12.6. Kita open. Lalu kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu jika sudah menginstal, kita ketik perintah v. Nah, di sini sudah terdapat vim. Jadi kita sudah bisa mengedit file yang ada pada direktori. 3. Konfigurasi boot order. Oke, jadi di sini kita sebelumnya sudah menginstal vim. Nah, kemudian ketika kita power off Debian server dan kita running lagi, yaitu kita akan muncul tampilan seolah-olah kita akan melakukan penginstalan ulang. Ini dikarenakan sebelumnya Willy DVD atau CD untuk menginstal vim, jadi dia meminta instalasi lagi. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita power off Debian server dan kita running lagi, yaitu kita akan muncul tampilan seperti ini. Seolah-olah kita akan melakukan penginstalan ulang ini dikarenakan sebelumnya Willy DVD atau CD untuk menginstal vim, jadi dia meminta instalasi lagi. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tinggal klik kanan, lalu kita ke pengaturan, lalu kita ke sistem. Di sini teman-teman pindahkan saja hard disk pada urutan pertama, kemudian optik berada urutan kedua, kemudian kita oke. Lalu kita running lagi. Nah, ini tampilannya sudah berbeda ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti ke Debian biasanya. 4. Edit file dengan vim. Langsung saja kita pergi ke terminal. Kita coba ls. Nah, di sini terdapat file text.txt. Kita akan menggunakan file ini untuk percobaan. Kita cek dulu apakah masih kosong dengan perintah cat text.txt. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Kita langsung saja ketik perintah vim text.txt. Jadi ini adalah perintah untuk mengedit file di dalam text.txt. Kita enter. Oke, di sini untuk mengeditnya teman-teman bisa ke mode insert dengan klik tombol atau keyboard huruf I. Di sini saya mengisi halo 1, halo 2, dan halo 3. Kemudian untuk mengesave-nya teman-teman bisa berikan perintah wiki. Perintah wiki ini digunakan
Untuk menge-save dan keluar, jika teman-teman mau keluar saja tanpa menge-save, teman-teman gunakan perintah key. Nah, karena saya mau menge-save dan keluar, saya gunakan WX kemudian enter. 5. Edit file dengan nano. Oke teman-teman, langsung buka saja terminal, kemudian kita ls. Nah, di sini terdapat file check.txt. Nah, di sini saya akan mengedit file check.txt ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu password. Oke, di sini saya langsung mengedit file check.txt dengan perintah nano check.txt. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi dari file check.txt seperti yang kalian inginkan. Misal saya tulis tes 1, tes 2, dan tes 3. Kemudian untuk mengesave-nya, teman-teman bisa klik Ctrl plus X. Kemudian Y untuk menyimpan modifikasi, lalu enter. Kita bisa cek dengan perintah cat check.txt. Nah, di sini isi file dari check.txt sudah ada ya teman-teman, sama seperti yang kita edit tadi. 6. Perintah more and less. Oke, kita buka terminal dulu ya teman-teman, lalu kita masuk ke home directory-nya root. Lalu menggunakan kemudian saya akan menjalankan sesuatu perintah nih, yaitu cat /var /log /boot .log. Ini dimana file ini berada di dalam log, dan log ini berada di dalam var ya teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, jika kita menggunakan cat, itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya ya teman-teman. Tapi itu akan tetap memperlihatkan semua halaman, dimana kalau kita ingin melihat halaman awalnya, itu kita bisa scroll saja ya teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi ini itu adalah informasi booting saat kita menjalankan Debian servernya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan more and less. Oke, di sini saya akan menuliskan more /var /log /bot.log. Lalu kita enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, kalau menggunakan more itu akan menampilkan bagian halaman paling atas dari outputnya ini ya teman-teman. Kalau tadi saat kita menggunakan cat itu kan langsung menampilkan bagian halaman paling bawah. Dan untuk melihat ke atas itu kita harus scroll dulu. Sedangkan kalau more itu kita akan langsung menampilkan pada halaman paling atas atau paling awalnya ya teman-teman.
Oke, kemudian gimana sih cara kalau kita menggunakan less? Oke, di sini saya akan menuliskan perintah less slash var slash log slash bot.log. Lalu kita enter. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan enter itu hanya akan menampilkan satu baris saja. Dan jika kita menggunakan spasi, maka seluruhnya halamannya itu akan terganti ke halaman yang terbaru. Perintah head and tail. Nah, penggunaan head dan tail. Head adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja atau halaman paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output ya teman-teman. Misal di sini saya menggunakan perintah head slash var slash log slash bot.log, kemudian enter. Nah, head ini akan menampilkan halaman awal saja. Jadi tadi kan kita menggunakan more. Chat atau less itu kan menampilkan keseluruhan. Sedangkan kalau head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja. Kemudian saya akan mencoba yang tail ya teman-teman. Di sini saya menggunakan perintah tail .var .log slash bot .log. Lalu kita enter. Nah, tail itu akan menampilkan halaman atau sisi akhirnya saja ya teman-teman. Jadi ini adalah sisi akhirnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba yang head ya teman-teman, yang head dengan menggunakan perintah head slash var slash log slash bot.log. Lalu kita enter. Nah, head itu akan menampilkan halaman atau sisi awalnya saja ya teman-teman. Jadi ini adalah sisi awalnya ya teman-teman.